Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Sehat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Sekarang kita memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15, kita nyanyikan 2 kali. Kami undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pada anak sekolah minggu, kita minggu ini terambil dari titah pertama sampai titah ketiga. Beginilah bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Demikianlah titah minggu ini. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 161. Kita bersalah
kita berdosa kepada Tuhan. Karena itu kita lipat tangan dan berdoa minta pengampunan. Mari kita berdoa sama-sama. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita dengarkan ayat minggu ini, ambil dari Amsal 6 ayat 20. Amsal 6 ayat 20, beginilah bunyinya. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyanyiakan ajaran ibumu. Demikian, mari kita berdoa sama-sama. Berbahagia dua ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 97 ayat 1. Iman kita, mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak perawan Maria, yang menderita sengsara bepauretan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30 ayat 1. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk berkat-Mu pada minggu hari ini.
kami boleh bersyukur Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang mengajari kami, karena sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Ya, nats renungan cerita Alkitab kita pada minggu hari ini yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Yang ada Alkitabnya silakan dibuka. Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Beginilah firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Ya, adik-adik yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas renungan kita ini walaupun tadi hanya hanya 2 ayat yang dibacakan, tetapi supaya lebih jelas nanti kamu boleh baca mulai dari ayat 1 sampai ayat ke berapa? Ayat 48 ya. Jadi firman Tuhan hari ini bercerita tentang si Kornelius dan si Petrus ya. Jadi si Kornelius ini adalah seorang panglima Romawi. Walaupun dia bukan keturunan Yahudi, tetapi kamu tahu adik-adik, dia itu sangat takut kepada Tuhan. Dia berdoa, dia rajin berdoa kepada Tuhan beserta dengan istri dan anak-anaknya. Nah, di suatu ketika adik-adik, Tuhan memberikan suatu penglihatan kepada si Kornelius. Ya. Dia melihat ada seorang malaikat. Lalu malaikat itu berkata kepada si Kornelius bahwa semua doa-doa si Kornelius itu dikabulkan oleh Tuhan. Dan malaikat Tuhan menyuruh si Kornelius untuk mengutus 2 orang untuk menjemput si Petrus yang berada di Yope. Malaikat Tuhan menyuruh si Kornelius supaya si Kornelius menyuruh orang untuk menjemput si Petrus di Yope. Untuk apa? Nah, untuk mengartikan mimpi, mengartikan penglihatan, bukan mimpi ya, mengartikan penglihatan si Kornelius. Nah, keesokan harinya di lain tempat ada seorang yang bernama si Petrus ya. Jadi si Petrus ini dia juga orang yang takut akan Tuhan dan rajin berdoa. Ketika si Petrus berdoa di dalam rumahnya, tiba-tiba ada 2 orang yang datang menjemput, mengetuk pintu rumah si Petrus. 2 orang itu mengajak si Petrus untuk bertemu dengan si Kornelius. Nah, akhirnya mereka sama-sama pergi dan si Petrus pun bertemu dengan si Kornelius. Nah, kemudian disitulah si Petrus membantu si Kornelius untuk mengartikan penglihatannya itu yang dikatakan oleh malaikat tadi. Si Kornelius bingung, apanya yang dibilang malaikat ini? Enggak ngerti aku. Tolong dulu Tuanku Petrus, artikan dulu apa yang dimaksud oleh perkataan Tuhan itu. Kemudian Petrus mengatakan bahwa Tuhan itu mencintai, mengasihi siapapun orang yang takut, yang mau berdoa kepadanya walaupun dia bukan orang Yahudi. Ya. Si Petrus mengatakan bahwa Yesus mencintai semua bangsa. Si Petrus mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi semua bangsa.
dan siapapun yang mau memanggil namanya, dia akan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kamu tahu lagu Tuhan cinta semua anak di dunia. Kita nyanyikan ya. Kita nyanyikan Tuhan cinta semua anak. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan keselamatan untuk semua orang. Jadi Tuhan itu mencintai semua orang yang ada di dunia ini, mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Kita nyanyikan dulu Tuhan cinta semua bangsa. Cinta semua bangsa di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kulit putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah, begitu juga yang dikatakan oleh si Petrus kepada si Kornelius. Kornelius, walaupun engkau bukan keturunan Yahudi, tetapi Tuhan mengasihi engkau, tetapi Tuhan mau menyelamatkan engkau. Jadi adik-adik yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu mencintai semua orang yang ada di dunia ini, dan setiap orang yang mau percaya kepadanya akan mendapatkan keselamatan. Nah, apa yang menjadi tugas adik-adik sekarang? Tugasnya adalah untuk menyampaikan firman Tuhan kepada semua orang. Gimana ya caranya? Apakah harus jadi Bible Pro dulu? Atau jadi pendeta dulu? Atau harus jadi sintua dulu? Atau harus jadi guru sekolah minggu dulu? Tidak. Memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan bisa dilakukan dengan hal-hal yang terkecil. Ya, kamu tidak harus jadi penatua dulu, kamu tidak harus jadi sintua dulu atau guru sekolah minggu supaya kamu bisa memberitakan Injil, tidak. Tetapi ketika kamu rajin berdoa, ketika kamu patuh sama orang tuamu, ketika kamu berbuat baik kepada temanmu, mau membantu temanmu yang lagi kesusahan, mau mendoakan temanmu yang lagi sakit, mau menolong orang tuamu di rumah, kamu rajin belajar, kamu tidak nakal di rumah, sayang sama adik, itu juga memberitakan firman Tuhan. Ya, walaupun kamu masih kecil, kamu bisa memberitakan firman Tuhan. Di rumah kamu bisa memberitakan firman Tuhan. Di sekolah, dimanapun kamu berada, bersama dengan teman-temanmu juga. Kalau kamu main-main sama teman-temanmu, kamu juga bisa memberitakan firman Tuhan. Seperti si Petrus tadi, ya kan? Seperti si Petrus, dia memberitakan firman Tuhan kepada si Kornelius, dan akhirnya si Kornelius pun percaya dan mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Kamu mau mendapatkan keselamatan dari Tuhan? Tentu saja. Siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangannya. Iya, pasti semua mau masuk surga. Jadi kita harus melakukan tugas kita selama di dunia ini. Kamu harus membawa firman Tuhan kemanapun kamu berada. Enggak harus bawa Alkitab setiap hari, enggak harus bawa Alkitab ke sekolah atau kemanapun ke tempat bermainmu, tidak. Tapi ketika kamu berbuat baik, kamu juga sudah memberitakan firman Tuhan. Dan kalau misalnya ada temanmu yang tidak seagama denganmu, kamu juga harus berbuat baik supaya mereka percaya kepada Kristus, supaya mereka juga mau ikut berdoa seperti kamu berdoa kepada Tuhan Yesus, ya. Bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tetapi yang tidak seagama dengan kita juga. Mereka
harus kita beritakan Injil juga. Harus kita sampaikan berita keselamatan kepada mereka. Jadi untuk adik-adik kami, karena Tuhan mengasihi semua bangsa, Tuhan mencintai semua bangsa, beritakanlah Injil kemanapun dan dimanapun kamu berada dengan berbuat yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami anak-anak-Mu, supaya kami mampu memberitakan Injil kemanapun Engkau mengutus kami, baik di rumah atau bersama-sama dengan teman kami ataupun di sekolah. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu supaya walaupun mereka kecil tetapi mereka mau memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua anak-anak sekolah minggu, terlebih anak-anak sekolah minggu di HKBP Damuli Resort Kuala Selatan. Engkau yang menuntun mereka supaya mereka takut akan Engkau selalu. Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk menutup ibadah kita akan bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25. Berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk anak-anak kami sekalian.